Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Tirta Kusuma. Hari ini kita akan belajar terkait dengan ukuran-ukuran epidemiologi. Kita sebelumnya sudah bertemu dan belajar terkait dengan dasar-dasar dari epidemiologi. Hari ini kita akan belajar terkait dengan ukuran epidemiologinya. Kita mengetahui bahwa epidemiologi itu sangat bermanfaat, yang seperti kita sudah jelaskan sebelumnya, itu untuk kebaikan manusia, terutama terkait kesehatan masyarakat, di mana dengan epidemiologi kita akan bisa mendapatkan manfaat-manfaat, diantaranya satu, kita akan mengetahui penyebab masalah. Dengan mengetahui penyebab, tentunya kita juga akan mengetahui cara pencegahan dari suatu masalah kesehatan. Lalu selain itu juga kita akan mengetahui berapa besar penyakit yang ada di masyarakat, dan kita tentunya bisa akhirnya untuk memprogramkan atau merencanakan program penyelesaian masalah kesehatan di masyarakat. Namun demikian, untuk agar masyarakat agar masalah di masyarakat ini teratasi, kita harus mengetahui ukuran-ukuran epidemiologi. Karena menurut Calvin ini, jika kita dapat mengukur sesuatu yang kita utarakan, kemudian mampu menyajikannya dengan angka-angka, maka kita telah mengetahuinya. Jika tidak, maka yang kita ketahui hanyalah bayang-bayang, mungkin awal dari pengetahuan, tetapi kita belum memiliki apapun tentang itu. Jadi kalau kita tidak tahu ukuran dari epidemiologi, maka kita tidak tahu sebenarnya, gitu. Secara detail tidak tahu, kita hanya tahunya besar, banyak, beresiko atau berbahaya. Kita hanya tahu seperti itu, tapi kita tidak bisa membandingkan juga mana yang lebih berbahaya, mana yang prioritas. Misalnya kita bilang bahwa berapa sih, banyak nggak sih, berapa sih jumlah dari penyakit hipertensi? Banyak. Misalnya jawabannya banyak. Banyak itu belum tahu berarti. Kalau tahu itu berarti sudah bisa mengetahui jumlahnya berapa. Misalnya dari setiap RW kita mengetahui bahwa hampir 30% itu mengidap hipertensi pada lansia. Jadi 30% lansia itu mengidap hipertensi. Nah, itu kita udah tahu berapa 30% berarti mengidap hipertensi. Dengan itu kita bisa membandingkan, misalnya yang diabetes itu ternyata di RW tersebut hanya 1%. Mana berarti yang bisa kita harus atasi lebih dahulu, berarti 30%. Selain itu juga dengan ukuran epidemiologi kita juga bisa membandingkan mana yang lebih berdampak terhadap masalah kesehatan, misalnya seperti ini. Jika dikatakan misalnya penyakit stroke atau jantung itu, atau jantung itu disebabkan karena merokok. Nah, berapa kali beresiko orang yang merokok jika dibandingkan yang tidak merokok untuk mengidap penyakit jantung? Misalnya kita jawab 10 kali lipat. Jadi orang yang merokok sama dengan orang yang tidak merokok itu berbeda kurang lebih 10 kali lipat. Orang yang merokok akan lebih beresiko mengidap jantung itu 10 kali lipat. Artinya jika merokok maka itu akan menyebabkan penyakit jantung yang lebih banyak. Kita bandingkan dengan misalnya obesitas. Nah, penyakit jantung karena obesitas, ternyata faktor risikonya misalnya 5 kali lipat. Berarti kita bisa mengatakan bahwa lebih beresiko penyakit rokok dibandingkan dengan obesitas untuk menyebabkan penyakit jantung. Ya. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi membahas terkait dengan ini, kegunaan dari ukuran epidemiologi. Jadi inilah kegunaan-kegunaan dari ukuran epidemiologi, yaitu mengukur
mortality atau kematian, mengukur kesakitan atau penyakit, mengukur disabilitas, mengukur kelahiran, mengukur atribut penyakit, dan mengukur lainnya. Dari ketiga ini kita bisa melihat bahwa selain mengukur penyakit kelahiran dan ini atau ukuran biasa, kita juga dengan ukuran epidemiologi kita bisa mengukur faktor-faktor resiko mana yang paling berpengaruh terhadap suatu penyakit, dan kita juga mengetahui dampak dari suatu keadaan terhadap terjadinya penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Nah, ini contohnya, misalnya kita ingin mengetahui bagaimana besarnya penyakit, kita juga ingin mengetahui dampak atau penyebab dari suatu penyakit. Nah, makanya kita akan mencari risk difference, risk ratio, dan odds ratio, gitu ya. Nah, tanpa epidemiologi, maka penyakit masyarakat tidak akan bisa diatasi. Oleh karena itu, kita harus mengetahui epidemiologi. Nah, salah satu epidemiologi yang paling penting itu ukuran epidemiologi. Ahli-ahli telah menciptakan ukuran-ukuran epidemiologi untuk memudahkan kita dalam menganalisis suatu masalah sehingga kita bisa bersikap terhadap masalah tersebut lebih baik lagi, sehingga masyarakat bisa sehat. Nah, lalu ini dari jenisnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya angka itu tadinya angka mutlak saja, misalnya jumlah penyakit yang darah tinggi di suatu RT atau suatu negara. Misalnya ada 1 juta orang yang mengidap hipertensi, atau dalam satu RT ada 30 orang. Nah, itu angka mutlak. Hanya saja angka mutlak itu punya kelemahan, dia tidak bisa mengukur atau kita analisis sehingga kita bisa gunakan untuk intervensi atau penata laksanaan penyakit yang ada di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, para ahli menciptakan suatu hitungan atau ukuran yang disebut rasio, proporsi, dan rate sehingga memudahkan nanti dalam menganalisisnya. Nah, lalu yang paling penting dari rasio, proporsi, rate ini sebenarnya rate yang paling penting itu, karena rate itu nanti bisa diaplikasikan pada angka kematian. Jadi rate angka kematian, rate angka kelahiran, rate angka kelahiran anak kecil, rate angka kematian anak kecil gitu. Jadi beda-beda nanti, dan itu bisa kita bandingkan dan kita bisa gunakan nanti pada saat intervensi masalah kesehatan. Nah, ini rasio. Nah, rasio juga bukannya tidak penting juga, namun ini terkait dengan tujuan yang tadi, yang demografi. Jadi dengan adanya epidemiologi kita mengetahui ukuran-ukuran dalam demografi. Nah, misalnya rasio itu adalah merupakan perbandingan antara dua kejadian atau dua hal antara numerator dan denominator atau penyebut, tidak ada sangkut pautnya. Jadi pembilang ini X dan Y ini adalah penyebut. Jadi perbandingan adalah pembilang dan penyebut. Misalnya sek rasio DKI Jakarta itu laki-laki 40, perempuan 60. Kita bisa bandingkan 40 berbanding 60 atau 1 berbanding 1,5 atau 2 berbanding 3. Jadi perbandingan antara rasio laki-laki dan perempuan adalah 2 berbanding 5 atau 1 banding 1,5 gitu. Lalu proporsi. Nah, kalau proporsi ini biasanya lebih banyak digunakan dibandingkan tadi rasio ya. Nah, rasio itu proporsi itu adalah X per XY. Jadi X selain di atas digunakan juga di bawah. Jadi X plus Y. Kalau tadi X per Y, sekarang X dibagi X plus Y. Jadi misalnya tadi yang laki-laki dan perempuan. Di sini ditanyakannya proporsi. Maka tidak bisa dibandingkan 30 dibanding 50. Tapi kalau proporsi berarti 30 orang dibagi jumlah antara wanita dan laki-lakinya atau X plus Y, yaitu 80. Artinya dikali 100%, artinya nilainya 37,5%. Ini proporsi penduduk laki-laki wanita.
Nah, untuk yang laki-laki berarti sisanya, atau bisa juga kita hitung 50/80 kali 100, yaitu besarnya 62,5%. Jadi kalau ditanyakan proporsi, itu harus dijumlahkan penyebutnya ya. Nah, pembilangnya tidak usah. Tapi kalau hanya ditanyakan rasio, maka kita tidak usah menjumlahkan di penyebutnya. Nah, ini rate. Nah, ini yang paling penting. Rate ini digunakan terhadap angka-angka kesakitan, angka kematian, angka-angka kelahiran, dan akhirnya angka-angka tersebut bisa digunakan untuk diproses ke dalam program-program kesehatan oleh puskesmas, dinas kesehatan, dan lainnya gitu ya. Dengan adanya rate ini nanti masyarakat kita bisa mengetahui nanti angka penyakit mana sih yang paling banyak rate-nya. Misalnya hipertensi lebih tinggi dibandingkan diabetes. Pada kenyataannya memang seperti itu. Hipertensi itu lebih tinggi daripada diabetes. Diabetes lebih tinggi dibandingkan penyakit misalnya yang lainnya. Gitu. Jadi nanti bisa kita ketahui karena darah tinggi lebih tinggi daripada diabetes mellitus, maka kita prioritaskan bahwa upaya hipertensi itu harus lebih diupayakan. Misalnya ada penyuluhan kesehatan yang diutamakan adalah hipertensi dulu, baru diabetes. Tapi bukan berarti diabetes tidak kita tangani itu. Nah, untuk masalah yang 0 atau 0 itu tidak perlu kita tangani gitu ya. Jadi dengan demikian kita bisa fokus pada masalah-masalah yang banyak sehingga berdampak besar terhadap kesehatan pasien. Selain itu juga bisa digunakan juga ukuran-ukuran lainnya. Gitu ya. Ini contohnya X per Y itu X, Y, dan K. Nah, insiden rate. Nah, ini contoh dari insiden rate itu. Tadi kan rate ya. Ini insiden kejadian suatu penyakit. Misalnya X-nya jumlah kejadian tertentu yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah penduduk yang mempunyai resiko mengalami kejadian tertentu. Jadi rumusnya rate itu selalu kayak gini. Jumlah yang orangnya dibagi jumlah orang yang beresiko atau jumlah penduduk, tergantung. Kalau dianya ini insiden berarti beresiko, jumlah penduduk yang mempunyai resiko gitu, Y-nya itu. Tapi X-nya itu jumlah kejadian tertentu yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Misalnya kasus DBD tahun 2005 di kota A itu ada 40 orang, penduduk kota A ada tahun 2005 ada 30.000. Maka insiden rate-nya itu adalah 400 dibagi 30.000 kali 1000. Biasanya konstantanya bisa 1000, bisa 100. Kalau mau dicarinya persentase berarti kali 100 gitu. Jadi kalau 1000 biasanya itu dikali 1000 dan nanti per 1000 penduduk. Berarti artinya 13,3 per 1000 penduduk. Artinya 1,3%, kalau dalam bentuk persen mungkin 1,3% penduduk kota A itu mengidap DBD gitu. Atau dari 1000 orang penduduk itu 13,3 orang, mungkin ada yang 13, antara 13 dan 14 itu mengidap penyakit DBD. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu terkait ukuran epidemiologi, lalu detailnya nanti apa saja rate dan juga ukuran-ukuran yang tadi. Kita baru membahas terkait dengan rate, insiden rate. Selain insiden rate masih banyak lagi rate yang lain, lalu juga banyak lagi tadi ukuran untuk mengukur penyebab atau faktor resiko, untuk mengukur juga dampak. Itu nanti kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.